Artificial Intelligence or AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Ratu Samban. Saya Lega Supriyanti. Saya Welty Octavia. Saya Fadi Sadia. Di era transformasi digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat kini mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan mereka. Sekarang, teknologi mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi, termasuk cara pemerintah memberi layanan. Salah satu teknologi penting adalah kecerdasan buatan atau singkatannya AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia, belajar dari data, mengenali pola, membuat prediksi, dan membantu mengambil tanya sistem yang bisa membaca dokumen secara otomatis, mengenali suara untuk layanan pelanggan, atau menganalisis data besar untuk menemukan tren. Dalam konteks governansi digital, tujuan bukan sekedar mengganti proses manual dengan digital. Lebih dari itu, kita membangun pemerintah yang lebih efektif, menempatkan kebutuhan masyarakat di pusat layanan. Disinilah AI berperan, mengolah data besar, memahami kebutuhan publik, membuat layanan menjadi lebih cerdas dan responsif. Dengan AI, proses bisa dipercepat, birokrasi dipangkas, dan kualitas layanan meningkat, sehingga masyarakat lebih puas. Oleh karena itu, AI menjadi bagian penting dalam pelaksanaan e-government. Saat ini, AI telah digunakan untuk berbagai aspek pelayanan publik untuk membantu pemerintah bekerja lebih cepat, tepat, dan efisien. Beberapa manfaat utama AI antara lain yaitu: yang pertama, layanan publik 24 jam melalui chatbot atau asisten virtual. Teknologi ini memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan mengajukan pertanyaan kapan saja tanpa harus menunggu jam kerja. 2. Kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, data kependudukan, data kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dapat diproses dengan cepat sehingga membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih akurat. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses administrasi dapat dipantau dengan mudah sehingga mengurangi risiko kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang. Keempat, mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. AI dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kelima, meningkatkan efisiensi administrasi. Berbagai pekerjaan rutin yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas yang bersifat strategis. Sebagai contoh, penerapan AI dapat dilihat pada penyaluran bantuan sosial atau bansos di suatu desa. Permasalahan yang sering terjadi adalah data penerimaan bantuan yang tidak diperbarui, adanya penerimaan ganda, serta bantuan yang tidak tepat sasaran. Melalui teknologi AI, data kependudukan, data penghasilan, riwayat penerimaan bantuan, dan laporan dari lapangan dapat diintegrasikan dalam suatu sistem. Selanjutnya, AI menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi keluarga yang paling membutuhkan bantuan. Hasilnya, penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran. Risiko duplikasi penerima dapat dikurangi, proses verifikasi berlangsung lebih cepat, serta pemantauan distribusi bantuan dapat dilakukan secara real time oleh instansi terkait. Penerapan AI saat ini sudah digunakan di bidang, yaitu di bidang pemerintahan dan pelayanan sosial. Yang pertama yaitu di bidang sosial. AI dapat membantu pemerintah menentukan siapa saja yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial, sehingga bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran. Yang kedua, di bidang transportasi. AI dapat digunakan pada kamera pintar dan sistem pengatur lalu lintas. Dengan begitu, kemacetan dapat dikurangi dan keselamatan menjadi lebih aman. Di bidang kesehatan, AI juga membantu tenaga medis untuk mendeteksi penyakit lebih cepat, menganalisis data pasien, dan memprediksi penyebaran penyakit atau wabah.
Selain itu, AI juga mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, sehingga layanan pemerintah menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan lebih mudah diakses masyarakat. Salah satu contoh penerapan AI adalah dalam penanganan wabah penyakit di tingkat kabupaten. Sistem AI dapat mengumpulkan data dari rumah sakit, puskesmas, dan laporan masyarakat. Setelah itu, AI dapat menganalisis data tersebut untuk memperkirakan daerah yang beresiko menjadi pusat penyebaran penyakit. Dengan informasi tersebut, Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan lebih cepat seperti melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi di lokasi yang tepat. Namun, penggunaan AI juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu keamanan data pribadi. Yang kedua, kualitas data sumber daya manusia. Yang ketiga, infrastruktur digital yang belum merata di semua daerah, sehingga masih ada masyarakat yang sulit mengakses layanan digital. Keempat, etika dan tanggung jawab. Setiap keputusan yang dihasilkan oleh AI harus tetap dapat ditanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya, AI memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun penerapannya harus dilakukan secara bijak, aman, dan didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang memadai. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.